Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik, para sahabat Yesus di Paroki Santo Yosef Medari dan di Stasi Santo Thomas Yegan, dan juga para sahabat Yesus dimanapun Anda berada. Kembali bersama dengan saya, Romo Ari, di channel Sang Kidir. Kita belajar ilmu sejati pada hari Kamis tanggal 29 Oktober tahun 2020. Kita mengawali pembelajaran ilmu sejati berdasarkan sabda Tuhan dengan berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami di surga, sudilah datang menyampaikan sabda dan memberi kami kekuatan. Semoga Roh-Mu mengajar kami tentang kebenaran dan keadilan-Mu dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Pembelajaran ilmu sejati pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020, kita bersama-sama belajar dari Injil Yesus Kristus menurut Lukas bab 13 ayat 31 sampai dengan 35. Pada waktu itu datanglah beberapa orang Farisi dan berkata kepada Yesus, "Pergilah, tinggalkanlah tempat ini, karena Herodes hendak membunuh engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada si serigala itu, Aku mengusir setan dan menyembuhkan orang pada hari ini dan esok, dan pada hari yang ketiga aku akan selesai. Tetapi hari ini dan esok dan lusa aku harus meneruskan perjalananku, sebab tidaklah semestinya seorang nabi dibunuh di luar Yerusalem. Yerusalem, Yerusalem, engkau membunuh nabi-nabi dan merajam orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anak di bawah sayap, tetapi kalian tidak mau. Sungguh rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Tetapi aku berkata kepadamu, kalian tidak akan melihat aku lagi, hingga pada saat kalian berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan." Demikianlah Injil Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Para sahabat Yesus yang terkasih, para pembelajar ilmu sejati, kita mendengarkan sabda Tuhan yang menjadi dasar dari ilmu sejati kita pada hari ini tentang bagaimana Yesus bernubuat atas Yerusalem. Ketika itu orang-orang Farisi mengingatkan Yesus supaya pergi dari Yerusalem, karena Yerusalem yang adalah kota besar, tempat di mana kekuasaan Herodes berada dan juga Bait Allah berada, tentu tidak suka dengan kehadiran Yesus dan tentu akan membunuh Yesus. Tetapi Yesus justru menegaskan bahwa berkali-kali para nabi dan orang-orang yang diutus untuk datang kepada Yerusalem yang adalah pusat kekuasaan bangsa Yahudi dan juga orang Israel pada saat itu, justru menjadi tempat di mana Tuhan tidak diperhatikan, Tuhan tidak diikuti, meskipun di situ ada kerajaan dan juga ada Bait Allah. Kenapa? Karena tidak mau mendengarkan Allah. Dan akhirnya para nabi maupun orang-orang yang diutus itu terbunuh di Yerusalem, karena Yerusalem yang seharusnya menjadi pusat pemujaan, penghormatan, dan kecintaan terhadap Allah, tetapi justru menjadi tempat di mana Allah ditolak. Yesus mengatakan itu kepada orang-orang di Yerusalem untuk mengingatkan bahwa apa yang disampaikan Tuhan Yesus itu adalah menjadi bagian dari tugas perutusannya untuk juga melanjutkan orang-orang yang diutus Tuhan, mengingatkan dan mengumpulkan orang-orang di Yerusalem seperti induk ayam mengumpulkan anak-anak di bawah sayapnya. Tetapi sekali lagi karena orang Israel tidak mau, maka para nabi justru dibunuh di Yerusalem. Saudara-saudariku yang terkasih, kalau kita kaitkan dengan kehidupan sehari-hari, bagaimana sabda Tuhan itu menjadi dasar dari juga hidup kita. Seringkali kita ini
kalau berdekatan dengan kekuasaan dan juga dengan hal-hal yang dianggap tinggi, justru seringkali melupakan hal-hal yang sejati. Yesus mengingatkan kita semua bahwa panggilan kita adalah untuk tetap berpegang pada yang sejati, meskipun harus berhadapan dengan kekuasaan dunia, dan juga ketika harus mati di tengah-tengah kekuasaan dunia itu, menjadi korban, menjadi tumbal, menjadi bayaran atas kebenaran yang diwartakan. Sehingga Yesus mengatakan bahwa tidak pernah akan menyerah meskipun diancam dengan pembunuhan, karena kebenaran, karena perjuangan untuk mengingatkan, untuk mengumpulkan, untuk menyembuhkan itu lebih penting daripada sekedar untuk menyelamatkan diri bahkan dari ancaman pembunuhan. Semoga kita semua juga memahami, mengerti apa yang dimaksud Tuhan Yesus, sehingga kita semakin memahami yang sejati bahwa Tuhan Yesuslah yang datang dalam nama Tuhan, dan Ia telah menunjukkan kepada kita resiko orang-orang benar, yakni ketika harus berhadapan dengan kekuasaan dunia, dengan hal-hal yang di dunia dianggap tinggi, dianggap luhur, justru menjadi resiko bagaimana orang-orang sederhana yang mewartakan kebenaran ditolak, diancam, disengsarakan, bahkan mungkin dibunuh karena tidak mau menerima kebenaran. Saudara-saudariku, marilah kita mohon berkat Tuhan supaya kita memiliki keteguhan hati sebagaimana Yesus yang siap sedia dengan risiko pewartaan yang Dia bawa, meskipun harus berhadapan dengan kekuasaan dan ancaman kematian sebagaimana disampaikan dalam Injil tadi. Semoga hidup kita dengan ilmu sejati yang terus kita pelajari semakin menyerupai Yesus yang berani untuk tidak menyerah demi kebenaran, yang tidak mundur untuk menyelamatkan orang. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Tuhan bersamamu dan bersama Roh-Mu. Kita semua, hidup kita, karya-karya kita, perjuangan kita untuk tidak menyerah dan terus maju di dalam mewartakan karya kebaikan Allah, meskipun harus menghadapi berbagai macam ancaman, kesulitan, dan bahkan pembunuhan. Senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus.